صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, biasanya di hari Sabtu ba'da maghrib, kemudian kita alihkan ke subuh ba'da Jumat. Kita masuk pada hadis ke 192, hadis keempat di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Ar-Rabi' An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, mathalul qaimi fi hududillah, perumpamaan orang-orang yang menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wal waqi' fihima, dengan orang yang membiarkan, ya, atau orang yang terjerumus pada aturan-aturan Allah, artinya larangan-larangan Allah dia langgar. Kamathali qaumi istahabmu ala safinah, seperti satu kaum yang berlayar menggunakan kapal, ala safinah, fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Kalau orang berlayar, ya, menggunakan kapal, maka ada kelas-kelas, ada yang kelas atas, ada yang kelas bawah, ya. Wa kana alladhina fi asfaliha, adapun orang yang berada di bawah, biasanya ekonomi begitu, ya, kelas, ya, kalau biasa pakai kapal perjalanan jauh paham, ya. Kalau saya kan rutin ya, pulang naik kapal. Maka yang di bawah itu biasanya yang kelas ekonomi ke bawah, ya, menengah ke bawah, fasilitasnya rame-rame, orangnya numpuk, ya, orangnya numpuk, tidak ada sekat. Kalau mau ke toilet itu ngelewatin kepala orang, ya, dan orang sudah sama-sama paham, bahkan sering-sering rebutan tempat, ya, kita susun seperti ikan. Itu kalau kita naik kapal, ya. Adapun yang di bawah, ya, dia mereka pakai kamar, beli kamar. Seperti ke pulau saya itu, dari Banyuwangi mesti sewa kamar, kalau musim seperti ini bisa 2 juta semalam, ya, 12 sampai 14 jam. Kalau musim ombak bisa 18 jam. Ya, pelan-pelan. Itu, ya, biar kamarnya itu bisa 2 jutaan, ya, untuk 2 orang. Ya, kamarnya kecil, ya, cuma ada kamar mandi. Ya, kalau yang murah satu kamar untuk 4 orang, nah, itu bisa 500 seorang patungan. Nah, yang di bawah itu karena dia menengah ke bawah, fasilitas terbatas, suatu saat karena perjalanan panjang airnya habis, istaqau minal ma'i, maka mereka mencari air, ya, mereka mencari air. Marru ala man fawqahum faqalu, kalau kami kehabisan air, naik ke atas, minta ke yang kelas
ambil kamar. Biasanya yang punya duit lebih lah. Nah, yang di kelas bawah ini Pak, airnya habis. Apa yang mereka lakukan? Naik ke atas. Naik meminta kepada mereka yang punya air lebih. Tapi kan kadang-kadang mereka malu. Ya, malu. Lagi nggak kenal, tiba-tiba ketemu di kapal, nggak kenal. Karena mereka malu, apa yang mereka lakukan, Pak? Lau anna kharaqna fi nasibana kharaqa walam nu'dhi man fawqana. Kalau saja kita lubangin nih kapal, ya, kita lubangin kapal ini, maka kita tidak mesti naik kapal, tidak mesti naik ke atas biar tidak mengganggu orang lain. Ya, kita lubangin kapal, dari lubang itu keluar air. Mereka bisa mandi, mereka bisa minum dengan air itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, fa in tarakuhum, jika perkara tersebut tetap dilakukan, yakni ngelobangin kapal itu, dan tidak ada tangan yang mencegahnya, wa ma aradu halaku jami'a, maka mereka akan tenggelam. Coba dilubangin kecil aja, ya, air masuk, perjalanan sekian puluh jam, seperti kalau ke Sulawesi kan bisa 3 hari, ya, air masuk, tenggelam, celaka mereka semua, binasa mereka semua, baik yang kelas bawah termasuk yang kelas atas tersebut, sama-sama tenggelam jika tidak ada tangan yang mencegah orang yang berusaha untuk apa? Ngelobangin kapal tersebut, ya. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa naju jami'a, jika ada tangan yang mencegah, ya, niat atau upaya ngelobangin kapal itu, maka mereka selamat, semuanya akan selamat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Imam Nawawi memasukkan hadis ini pada bab amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana letak amar ma'ruf nahi mungkar dan apa bahaya bagi mereka yang meninggalkan nahi mungkar? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab berkata, fima naqlihi anin Nu'man bin Bashir al-Ansari, dari hadis yang dia kutip sahabat Nu'man bin Bashir al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah yang nolong dakwah Nabi dan para sahabat yang datang dari Mekkah. Mereka digelari al-muhajirin, orang-orang Madinah. Gelar mereka apa? Ansar, ya, yang menolong. Dan hadis pekan lalu juga sudah kita sampaikan, seluruh nabi itu ada penolong. Kalau sebelum nabi kita disebut dengan hawariyun, adapun nabi disebut penolong dakwah adalah ansar, ya, ansar. Kunu ansarallah, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah, ya, jadilah kalian penolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini seruan kepada para sahabat agar mereka menjadi penolong agama Allah, tetapi juga berlaku bagi kita agar kita semua menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, menolong agama Allah itu jangan dibayangkan Allah itu butuh pertolongan. Allah nggak butuh, ya. Sebab siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dia. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian, ya. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan menapakkan kaki kalian, mengokohkan kaki kalian. Maka para pejuang, para penolong agama Allah tidak pernah takut dalam hidup mereka. Kenapa?
hidup mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi Bapak Ibu, agama Allah ini ditolong nggak ditolong tetap akan menang, Pak. Ya. Agama Allah ditolong nggak ditolong tetap akan menang. Makanya dalam ungkapan bukan hadis, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang kita anut ini, yang kita percaya ini tegak berdiri dan tidak ada yang bisa ngalahin dia. Ya, kenapa? Allah langsung tolong, Pak. Tapi kita disuruh oleh Allah untuk menolong agamanya agar kita menjadi mulia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini tidak cukup, Pak, sekedar mengamalkan agama Allah. Sholat, puasa, haji. Ya, ini nggak cukup. Tapi kita harus menjadi bagian dalam perjuangan ini. Ya. Jadi pada mendukung ya gerakan-gerakan pengajian, dakwah, jangan malah dibubarin ya. Jadi kita harus menjadi penolong agama Allah dengan kapasitas kita masing-masing. Ada yang menolong dengan ilmunya, ada yang menolong dengan pemikirannya, ada yang menolong agama Allah dengan hartanya, dan ini semua harus bekerja sama ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia mengutip hadis dari Nu'man bin Bashir Al-Ansari fi babil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkari, pada bab amar ma'ruf nahi munkar. Anin nabi, dari nabi, masalu qa'im fi hududillah wal waqi' fiha, perumpamaan orang yang ya menjauhi larangan-larangan Allah dan orang-orang yang terjerumus pada larangan-larangan Allah. Al-qa'im fiha ya'ni alladhi istaqama ala dinillah, yani orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang berat, Pak, istiqamah di atas agama Allah ya. Maka dari sekian banyak ayat yang membuat Nabi beruban, itu diantaranya dalam surah Hud ya, dalam surah Hud. Surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Istiqomah engkau wahai Muhammad sebagaimana apa yang diperintahkan kepadamu. Ya. Ayat ini, Pak, kata Nabi, Hud dan saudara-saudaranya membuat aku beruban. Syayyabatni Hud wa ikhwanu, kata Nabi. Surah Hud membuat saya beruban. Ya, Al-Waqi'ah, An-Naba. Ini ayat-ayat yang membuat Nabi beruban. Walaupun uban Nabi itu enggak banyak. Ya. Kenapa? Nabi takut tidak bisa istiqomah dalam agama. Ya. Beliau diperintah oleh Allah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana apa yang diperintahkan kepadamu. Nabi khawatir beliau tidak bisa istiqomah sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau beruban, ya, khawatir tidak bisa istiqomah, ya. Walaupun uban Nabi nggak banyak, ya sekian helai lah uban Nabi. Ya. Kita beruban ini apa faktornya? Mudah-mudahan karena ya memang rata-rata juga sudah faktor usia ya. Uban ini nanti jadi cahaya di kubur. Makanya nggak boleh dicabut, ya. Uban nggak boleh cabut, biarkan saja. Ya, jadi cahaya. Uban juga membuat orang banyak ingat hari akhir. Uban juga membuat orang ya lebih hati-hati dari berbuat dosa. Kenapa? Istilah orang nggak malu sama uban. Ya, makanya kalau udah punya uban pelihara. Ya, tapi saya masih ngelihat ibu-ibu beruban nggak pakai jilbab, kasihan tuh. Ya, masih pingin muda terus, padahal udah beruban, kasihan. Ya, jadi Nabi takut, Pak. Nabi takut tidak bisa istiqomah dalam agama sampai beliau beruban. Surah apa tadi? Hud ayat 112 dan surah-surah yang lain, Al-Waqi'ah. Ya.
Jadi Nabi itu beruban karena agama. Takut tidak istiqomah, takut hari akhir. Nah, sebagian orang beruban karena mikir banyak utang, ya. Nah, itu sebagian orang, tapi kita tidak, ya. Al-qaim fima yakni alladhi istaqama ala dinillah, orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat istiqamah ini. Makanya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi setiap malam, ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini doa yang paling banyak Nabi baca tiap malam, Pak. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa engkau banyak membaca doa itu? Apa engkau takut?" Ya. Apa engkau takut tidak bisa tegak di atas agama? Bagaimana saya tidak takut? Hati saya ini digenggam oleh Allah. Ya. Hati seluruh manusia ini, Pak, yang miliaran manusia jumlahnya ini dalam satu genggaman Allah. Digenggam semua oleh Allah. Kapan Allah melepasnya? Lepas. Artinya lepas hidayah dari hati kita. Ya. Maka kita harus selalu minta kepada Allah agar selalu istiqomah. Saddidu wa qaribu, doa Nabi yang lain. Saddidu wa qaribu, ya, peganglah erat-erat hidayah itu, ya. Teruslah berupaya untuk dekat pada hidayah itu dan selalulah untuk di atas kebenaran. Itu diantara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Hasan Al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in, ketika dia baca Al-Quran dan sampai kepada ayat tentang istiqamah, jadi ketika baca Al-Quran sampai pada ayat-ayat yang di situ ada kata istiqamah, beliau berhenti sejenak, tidak melanjutkan pada ayat berikutnya sebelum beliau meminta kepada Allah agar istiqamah di dalam agama. Itu Hasan Al-Basri. Dan tidak ada doa yang paling penting di dalam Al-Quran itu selain doa hidayah dan istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena ini doa paling penting, diulang dia tiap hari. Ya, di dalam salat berapa sekian 17 kali lebih, ya, kita berdoa tiap hari kepada Allah agar kita istiqamah. Ya. Kata ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, doa yang paling penting di dalam agama ini adalah istiqamah. Ya, istiqamah, tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Faqamal wajib, apa istiqamah itu? Qamal wajibu, mengerjakan perkara-perkara yang wajib, ya. Wa tarakal muharrama, ya, atau wa tarkil muharrami, meninggalkan perkara haram, ya. Jadi kerjakan yang wajib, tinggalkan perkara haram, ya. Di dalam Al-Quran surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagian Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa awrasna al-kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum sabiqun bil khairat wa minhum muqtasidun, ya, wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, terhadap ajaran Allah, aturan Allah, umat Nabi Muhammad itu ada 3 kelompok, Pak. Ya, itu surah Fatir. Ya, terhadap aturan-aturan Allah ada 3 kelompok manusia. Nah, kita ini kelompok yang mana? Yang pertama adalah orang yang zalim terhadap dirinya. Apa itu zalim terhadap diri? Yani orang yang mengerjakan perkara wajib tapi kadang-kadang ditinggal, meninggalkan perkara haram tapi kadang dilanggar. Itu zalim terhadap dirinya. Ya, yang wajib sudah dikerjakan tapi kadang-kadang ditinggal. Wajib itu apa? Ya, sholat berjamaah itu wajib, tapi kadang-kadang ditinggal. Kan ini yang banyak dari umat Muhammad SAW. Perkara haram apa? Ya riba. Berapa banyak orang yang sudah berlepas diri dari riba. Dan ini
Kalau dihitung-hitung mungkin mohon maaf kita ini hampir semua kena riba ini, ya. Ada yang karena merasa nyaman, ada yang karena terpaksa. Kalau terpaksa kan itu namanya darurat. Tapi kalau merasa nyaman dengan riba, itu yang besar urusannya di hari akhir. Yang kedua, orang yang model yang kedua dari mereka yang menjalankan aturan Allah adalah muqtasid, orang yang pertengahan. Pertengahan itu apa? yakni mereka yang menjalankan perintah Allah secara kontinu, meninggalkan larangan Allah juga sudah betul-betul dia tinggalkan. Tapi perkara sunnah kadang-kadang ditinggalkan, ya, kadang-kadang ditinggalkan. Perkara makruh kadang-kadang masih dikerjakan, ya. Nah, ini yang ketiga, inilah kelas yang ketiga, yakni mereka yang terdepan dalam kebaikan, ya, terdepan dalam kebaikan. Surah Fatir 32, ya, nanti dicatat, Fatir 32. Apa itu terdepan dalam kebaikan? Uang wajib dikerjakan sepenuhnya, yang haram ditinggalkan sepenuhnya, yang sunnah dijaga, yang makruh ditinggalkan, perkara mubah jika tidak ada manfaatnya untuk akhirat juga dia tinggalkan. Itulah terdepan dalam kebaikan, ya. Ini kata ulama apa? Mempengaruhi keadaan nanti di hari akhir, ya. Kelompok ketiga ini yang wajib dikerjakan, haram ditinggalkan, perkara sunnah dijaga betul, yang makruh ditinggalkan, perkara mubah jika tidak ada manfaat untuk akhirat juga ditinggalkan, nanti masuk surga tanpa hisab, ya. Nah, yang kedua ini bisa hisab, bisa berat, bisa ringan yang kedua. Nah, yang pertama sudah pasti berat hisabnya, ya, sudah pasti berat hisabnya. Nah, ini kita mengukur diri kita ini bagian yang mana? Perkara-perkara sunnah, perkara-perkara makruh, ya. Jadi al-qaim ala dinillah faqama al-wajib wa tarka al-muharrami wal waqi fiha ay fi hududillah ay fa'il lil muharrami aw tarikil wajib. Adapun mereka yang melanggar aturan Allah adalah mereka-mereka yang al-fa'il lil muharrami au tariki lil wajib, mereka yang melanggar apa yang Allah haramkan, kadang-kadang juga meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Kamathali qaumin istahammu ala safinati, yakni darabu sahma wa huwa ma yusamma bil qar'ah ayyuhum yakunul a'la fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Seperti orang yang sedang naik kapal, ya, bepergian, berlayar, sebagian di atas, sebagian di bawah, ya. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, di atas ada yang di bawah. Wa kana alladhi asfalaha idza istaqaw al-ma', yani idza talabu al-ma'a liyashrabu minhu. Yang di bawah tadi kelas miskin ke bawah, ya, bekalnya nggak banyak, ya, bekalnya nggak banyak, karena memang orang yang paling dibutuhkan di kapal itu air, Pak, air. Nah, kalau kelas bawah serba antri, ya, kamar mandinya satu, ya. Orang kayak saya tadi kamar mandinya satu, ya, itu penumpang ratusan. Kalau musim sekarang ini bisa 500 penumpang naik kapal, kamar mandi antri, ya. Maka sebelum sampai pulau udah habis air itu, sudah habis. Nah, biasanya yang kelas atas itu airnya banyak, airnya banyak. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, talabu al-ma' liyashrabu minhu. Mereka kalau airnya habis, ya harus minta. Nah, untuk minta apa? Ketika mereka minta, malu.
apalagi tadi nggak kenal. Atau la yaqdir alaihi man fawqa, takut mengganggu, ya, takut mengganggu orang. Bisa-bisa yang di atas sedang istirahat, karena di kamar. Ya, kita di kelas bawah pernah, di kelas bawah juga pernah. Ya, paham betul ini kalau urusan kapal. Ya, jadi kalau minta malu, kalaupun naik ke atas pasti ngelewatin kepala orang. Ya, pasti ngelewatin kepala orang, Pak. Akhirnya mereka terfikir. Nah, di sini juga sebelum masuk ke bab amar ma'ruf nahi munkar, di antara sebab kecelakaan yang terjadi di masyarakat itu adalah ketika orang tidak peduli kepada orang lain. Ya, ketika dia biarkan orang lain dalam penderitaan. Ya, ini sudah tahu kehausan, sudah tahu air habis, mereka tidak membantu. Ya, maka apa yang terjadi? Mereka akan binasa semua. Ya, maka itulah ajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita harus peduli kepada orang lain sesama, ya. Memberi air. Nah, memberi air juga ini termasuk pahala paling besar, Pak. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, bagaimana keutamaan ngasih air, Pak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada ashabun nari ashabal jannati." Ya, Al-A'raf ayat 50. Ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma. Penghuni neraka nanti teriak kencang teriakannya, Pak. Apa teriakannya, Bapak Ibu? An afidu alaina minal ma. Kasih kami air. Ya, berikan kami air. Mereka kepanasan. Mulai bangun dari kubur panas, menuju mahsyar menderita, di padang mahsyar menderita, sampai masuk neraka menderita, lebih-lebih di dalam neraka. Apa yang paling dibutuhkan hari itu? Yang paling dibutuhkan adalah apa? Air. Maka mereka teriak, kasih kami air. Gak teriak makan, Pak. Gak teriak buah, gak teriak apel, enggak. Yang dia teriakkan adalah air. Ya, karena mereka kehausan. Maka di dalam kitab tafsir At-Tabari, ayat ini secara khusus keutamaan sedekah air. Man kathura dzunubuh falyatasaddaq bil ma, kata tabi'in, bukan hadis. Tafsir At-Tabari, siapa yang merasa dosanya banyak, hendaklah dia banyak sedekah air. Cuma ini nggak ada airnya nih, Pak. Ya, nggak boleh. Ya. Siapa yang merasa dosanya banyak, hendaklah dia banyak bersedekah air. Al-A'raf 50. Banyak-banyak sedekah air. Mumpung ini bulan Ramadan, banyak. Repot. Kalau semua jamaah sedekah air, siapa yang sedekah makan? Ya, artinya harus proporsional. Ya. Memang utama sedekah air, sumur, ya, utama. Tetapi yang tidak boleh juga semuanya ambil bagian di air. Ada orang terampuni dosanya dengan sebab ngasih air ke anjing. Ya, itu yang kita kasih bukan anjing, Pak. Yang kita kasih manusia. Ya, banyak-banyaklah sedekah air. Ya. Siapkan air di rumah, ada orang lewat, kira-kira dia kelihatan lelah, apa, kasih air. Ya, berguguran dosa kita. Jadi orang yang tidak peduli kepada sesama, dia celaka, dia akan binasa. Ya. Dan di hari akhir itu, di antara sebab orang ditolong oleh Allah karena banyak memberikan kemudahan untuk orang lain.
ya, memberikan kemudahan. Man naffasa am mu'minin min kurabid dunya naffasallahu anhu min kurabil akhirah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menghilangkan kesusahan dia di hari akhir. Iya. Menghilangkan kesusahan di hari akhir dengan memberi apa? Menghilangkan kesusahan orang di dunia. Maka ada orang di hari akhir, Pak, nampaknya dia, kata Nabi, ini cerita tapi tidak terjadi para sahabat, terjadi sebelum Nabi, diceritakan oleh Nabi. Ada orang di hari akhir, sepertinya di dunia dia ibadahnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi masuk surga. Masuk surga. Allah tanya kepada dia, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Hambaku, apa amalanmu di dunia? Kenapa engkau masuk surga? Kata dia, ya Allah, saya ini kan pedagang waktu hidup. Saya pedagang, katanya. Kalau pedagang itu kan ada yang ngutang, betul Pak ya? Ada yang ngutang, apalagi kalau dagang di pulau, di kampung. Itu hampir setiap hari orang ngutang. Saya pedagang ya Allah, kata dia. Ada yang bayar, saya terima. Kalau dia ngutang, saya kasih. Ya. Nah, lalu saya suruh anak buah saya untuk menagih. Cuma saya sudah pesan duluan ke anak buah saya, nagihnya jangan dipaksa. Memang kadang-kadang yang serem itu kan apa namanya? Debt collector. Itu yang serem. Ya. Saya ada jamaah di Meruya, dia kerjaannya nagih. Orang NTT, Bodan Tegap. Ya. Dia tagih orang di daerah Sunter 600 juta. Ya. Seminggu setelah itu meninggal dunia. Saya tanya, kamu ngancam kali? Enggak, katanya. Saya enggak ngancam. Biasanya dia memang biasa mukul, tapi sekarang udah hijrah, sudah dapat hidayah. Nah, kembali ke cerita tadi. Saya sudah pesan ke anak buah saya, Allah, kalau kamu tagih, mampu bayar, tidak mampu kasih kelonggaran. Ya. Sampai pada hari yang ditentukan dia tidak bisa bayar, saya bebaskan ya Allah. Apa kata Allah, Pak Bu? Wahai hambaku, karena engkau telah membebaskan hambaku di dunia dari kesusahannya, maka akulah yang paling berhak membebaskanmu pada hari ini. Ya, saya yang paling berhak membebaskan engkau hari ini dari kesusahan hari akhir. Kau telah mengangkat kesusahan hambaku di dunia, aku angkat kesusahanmu hari ini. Cuman ya kalau masih 100.000 sih masih bisa kayaknya Pak. Tapi kalau sudah 1 juta ke atas dibebasin berat juga itu. Ya, kita dapatnya juga susah, ya. Susah. Tapi kalau sudah iman level tinggi, nah itu biasa saja, ya. Biasa. Tapi memang ya, orang yang berhutang ini manis ucapannya ya. Tapi kalau waktu udah bayar, waduh, itu bisa hilang nomor kontak kita Pak. Kadang-kadang dia lebih serem, ya, lebih serem kadang. Nah, ini pelajaran pertama. Kemudian beliau lanjutkan, mereka mau airnya habis, naik ke atas mengganggu, ya, malu. Maka mestinya sebelum orang diminta, sudah tahu orang sedang dalam keadaan kehausan, dia kasih air. Jangan nunggu orang meminta. Sebab kadang-kadang ya, apalagi orang punya sifat iffah itu menjaga diri dari meminta-minta. Nah, orang seperti ini yang paling berhak dibantu, kata Al-Qur'an. Ya, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Orang yang paling berhak dibantu itu adalah mereka yang kelihatan ya hidupnya pas-pasan tapi tidak meminta-minta. Ya, itu yang paling berhak dibantu. Ya. Maka orang sebelum meminta-minta, kasih. Ya. Kasih. Akhirnya apa? Dia berpikir untuk ngelobangin kapal. Ya, mereka berpikir untuk ngelobangin kapal. Lau kharaqna fi nasibana, andai kami lobangin ini kapal sekecil saja. Yani lau
nakhriqa kharqan fi makanina nastasqi minhu. Kami lobangin sedikit nih kapal, kami bisa minum, nastasqi minhu, air keluar, kami bisa minum. Hatta la nu'dhi man fawqana, sehingga kita tidak mengganggu orang di atas kita, katanya. Enggak mesti naik, udah tinggal nunggu airnya keluar, ya, nunggu air, enggak mengganggu orang. Hakadha qadaru wa aradu, itulah kemampuan mereka. Uang enggak ada, mereka berpikir ngelobangin kapal, ambil jalan pintas. Itu memang kadang-kadang orang kalau sudah dalam keadaan susah tidak peduli keadaan, yang penting selamat. Selamat belum tentu iya. Sementara engkau sesaat engkau selamat, tapi akhirnya membinasakan. Ya, tapi orang kalau terdesak begitu, nggak peduli lagi, nggak terdesak, lapar haus, ya. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Jika tidak ada tangan yang memegang, yang mencegah upaya untuk ngelobangin kapal itu, halaku jami'a, maka mereka akan binasa semuanya. Ya, mereka binasa semuanya. Li'annahum idza kharaqu kharqan fi asfali safinah dakhala al-ma'. Kenapa? Karena mereka ngelobangin bagian bawah, ya, bagian bawah. Ya, kalau bagian atas nggak keluar dong air. Akhirnya dilobangin bagian bawah, keluar air. Ya, kharqan min asfali safinah dakhala al-ma', masuk tuh air. Summa aghraqas safinah, akhirnya kapal itu akan apa? Tenggelam. Wa in akhadhu ala aydihim, tapi jika ada orang yang mencegah, jangan. Ya, kamu bisa minum sekali, tapi binasa selama-lamanya. Ya. Wa in akhadhu ala aydihim, dicegah tuh. Ya. Wa mana'uhum, dihalangin tangannya tuh. Min dzalik an-naju wa najau jami'a, mereka akan selamat semuanya, yakni najah haula wa haula, mereka semua akan selamat. Wa hadzal mathalu alladhi darabahu an-nabiyyu huwa min al-amthal allati laha maghzi azim wa ma'nan 'alin. Inilah contoh yang sangat hebat. Ya, ini adalah permisalan yang azim, permisalan yang besar. Fannasu fi dinillahi kalladzina fi safinatin. Orang di dalam agama Allah ini seperti sedang berlayar, sedang naik kapal. Ba'dhum fi a'la wa ba'dhum fi asfal. Kita ini beragama seperti orang naik kapal. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas itu ya orang-orang kaya, para pejabat, para penguasa. Yang di bawah, mohon maaf ya, orang-orang miskin. Kalau yang di atas ini tidak peduli kepada yang miskin, rusak. Ya, makanya di dalam Al-Quran harta ini tidak boleh berputar hanya pada orang-orang kaya. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Ya, tidak boleh ma'afa Allah ala rasuli min ahli wali rasuli saya lupa ya surah. Ada yang hafal ayatnya? Kai la yakuna dawlatan bainal aghniya'i minkum. Surah Al-Hasyr ayat 7. Surah Hasyr ayat 7. Allah suruh kita, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dunatan bainal aghniya'i minkum. Harta ini harus berputar pada orang miskin, anak yatim, ibnu sabil. Tidak boleh dia hanya di sekitaran orang-orang kaya. Iya. Kalau hanya di sekitar orang kaya, anak-anak yatim tidak terperhatikan, orang-orang miskin tidak diperhatikan. Karena mereka tidak terperhatikan, apa akibatnya? Jahat.
ya, mereka kan jahat, mencuri, merampok, karena pemerintah orang-orang kayanya tidak apa? Tidak peduli, ya. Makanya itu disebut dengan orang yang menista agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, itulah penista agama. Tidak peduli anak yatim, tidak peduli orang-orang miskin. Orang-orang kaya hanya peduli antar sesama mereka. Bagaimana meraup kekayaan sebanyak-banyaknya. Ya, kalau perlu orang miskinnya ditindas, dipekerjakan, tapi dipekerjakan tidak layak. Ya, itu. Jadi orang beragama ini ya tadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas itu para pejabat, orang-orang kaya. Orang kayanya harus peduli orang-orang miskin. Ya, kalau mereka sudah terpenuhi, mereka tidak akan jahat. Ya. Mereka tidak akan jahat. Tapi kalau dibiarkan ngerampok, ya, mereka ngerampok, mencuri, ya. Walaupun kadang-kadang yang bagi gini ini juga doyan, ya, duit ada tapi doyan aja mencuri, ya, karena sudah jadi profesi. Ada juga. Ya. Saya tadi malam ceramah di Masjid Muhammadiyah di Cengkareng. Itu seksi dakwahnya teman saya tentara. Sedang Jumatan ada yang nyuri di luar. Ya. Tangkap, akhirnya dipukul satu-satu. Ya, doyan. Orang lagi Jumatan dia malah nyuri. Tiba-tiba kita keluar, apa ini? Tromol masjid hilang, astagfirullah. Ya. Ya, karena udah apa? Udah ketagihan kadang-kadang. Sama dengan dosa. Ini kalau dosa itu juga karena sudah ketagihan. Ya. Makanya di antara solusinya adalah bagaimana kita ini peduli sama orang-orang miskin. Peduli, ya, orang-orang kafir, orang-orang yatim. Sering beri makan mereka. Dengan sering beri makan pada mereka, hati mereka lunak. Ya. Tahabu, saling memberi hadiah, hati mereka lunak. Makanya ada istilah taklif, apa? Untuk menundukkan hati. Orang kalau jahat, kalau sering dikasih hadiah, sering ditundukkan hatinya, insya Allah takluk dia kepada kita. Takluk. Makanya sering beri hadiah. Saya sering sampaikan, kalau dakwah kita belum diterima oleh keluarga kita, sering-sering beri hadiah. Jangan sering kasih dalil. Kasih dalil dia juga punya dalil. Ya. Tapi sering dia beri hadiah. Akhirnya dia merasa berutang apa? Berutang budi. Orang berutang budi itu susah, Pak. Berutang budi itu susah. Ya. Akhirnya dia, apa kata kita? Pokoknya kalau kata dia saya ikuti. Kenapa? Dia banyak jasa kepada saya. Ya, sama kepada orang mohon maaf miskin. Ya, sering-seringlah kita membantu mereka. Kalau mereka dibiarkan, mohon maaf, mereka akan lebih jahat. Ya, nak yatim, nak miskin ini kalau dibiarkan lebih jahat. Nah, begitulah perumpamaan agama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperumpamakan seperti naik kapal. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, begitulah kita beragama. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kejahatan satu orang itu efek buruknya bukan untuk dirinya saja. Ya, saya ngelobangin, ya, dia kan jahat. Ya, tapi efeknya itu bukan hanya untuk dia, untuk seluruh penumpang. Sama dengan dosa. Ya, judi, maksiat, zina. Zina kalau dibiarkan 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri itu hancur. Ya, tidak ada keberkahan. Kita sudah tahu nih, ada kos-kosan, di situ ada tempat perzinahan, dibiarkan. Ya, yang rusak bukan hanya yang ngekos di situ, tapi 40 rumah ke kanan kirinya akan hancur. Ya, tidak ada keberkahan dalam
dalam hidupnya. Maka inilah firman Allah pada surah Al-Anfal, ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah akan dosa yang akibat buruknya itu tidak hanya akan menimpa kepada pelakunya, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, membiarkan pencuri, asal bukan anak saya, asal bukan saya, ya, bisa-bisa besok kamu yang kecurian, ya, yang kecurian orang lain dibiarin, asal bukan saya yang dicuri, asal bukan anak saya yang mencuri, bisa-bisa besok lusa kamu yang kecurian, ya. Makanya jangan biarkan, ya, jangan biarkan orang berbuat dosa. Jangan biarkan orang berbuat dosa, apalagi yang mereka di bawah tanggung jawab kita. Istri, anak, ya, istri nggak pakai jilbab, anak nggak pakai jilbab, nanti juga dia sadar. Nggak boleh. Keburukannya itu bukan hanya untuk istri, keburukannya bukan hanya untuk anak, tetapi kita sebagai kepala apa? Kepala keluarga. Makanya firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ya, efek buruknya itu bukan hanya untuk pelaku, ya, tapi juga untuk orang yang ada di sekitarnya. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Monggo Pak. Salat sunnah syuruk, ya. Waktu, tempat, dan batas waktunya. Ya. Salat sunnah syuruk adalah salat yang dilakukan dengan syarat pertama, mesti subuh berjamaah. Kita mesti subuh berjamaah, ya. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, ya, di masjid. Setelah sholat subuh berjamaah, kita tetap masih punya wudhu, tidak pulang, ya, boleh pindah tempat selama masih di masjid. Misalkan tadinya kita duduk di sini, lalu kita karena ada pengajian nyender belakang, ya, mungkin nggak kuat pengaruh AC, pindah, ya. Tapi tetap punya wudhu. Kalau batal segera berwudhu. Jangan menunggu syuruk tapi dalam keadaan wudhu sudah batal. Kalau sudah batal tidak bisa, ya. Jadi tetap punya wudhu, dan selama menunggu itu aktivitasnya ibadah. Bukan ngobrolin dunia, ya, bukan ngobrol politik, tapi ngobrol seperti ini, ngobrolin agama, ya. Tapi kalau ngobrol dunia, itu nggak bisa. Menunggunya itulah yang beratnya, karena proses menunggunya dengan ibadah itu. Majelis ilmu adalah bagian dari proses menunggunya, boleh, ya, hatta yatlu asyams, sampai terbit matahari. Summa shalla raka'ataini, lalu, kemudian, bukan lalu, kemudian. Nah, kemudian itu beda dengan waw ataf. Kalau waw atau ma'a itu artinya sama. Ana ji'tu wa ja'a, saya datang dan dia pun datang. Berarti saya datang, dia datang itu bisa waktunya bersamaan, ya. Saya datang dan dia pun datang, itu bersamaan, tidak ada selang waktu. Ji'tu summa ja'a, saya datang lalu dia datang. Nah, Nabi menggunakan summa. Summa itu artinya sekian menit sesudah saya datang baru dia datang. Maka sholat syuruk itu tunggu kurang lebih 10-15 menit sesudah matahari terbit. Sesudah matahari terbit, jangan langsung sholat, tunggu paling cepat 10 menit.
Itu paling cepat. Lah, yang aman itu 15 karena summa. Kalau pas matahari terbit itu bertepatan dengan tanduk syaitan. Kita tidak boleh sholat khawatir kita termasuk menyembah syaitan, dan itu termasuk juga waktu yang terlarang. Maka tunggu 10 menit, aman 15 menit. Ya. Tidak boleh pulang. Tidak pulang, dia harus di masjid. Dan misalkan kita salat subuh di sini, karena di sini nggak ada pengajian, di masjid lain ada pengajian, lalu kita pergi ke sana, ya, salat syuruk di sana, itu tidak bisa. Salat syuruk di tempat kita salat subuh tersebut, ya. Demikian. Masih ada, karena syuruk itu duha muqaddam, waktu duha yang didahulukan. Syuruk itu adalah duha awalan, duha awal. Ya, itulah salat syuruk. Ya. Itu sebenarnya sudah masuk dalam bagian salat duha. Tanpa salat duha pun tidak apa-apa, ya. Cuma salat duha dengan syarat tadi. Ya, salat duha dengan syarat. Tadi syaratnya harus di masjid, tidak seperti yang tadi saya sebutkan. Silakan aja, karena salat duha itu kan bisa sampai 12 rakaat dan waktunya 30 menit sebelum masuk waktu zuhur. Ya, salat duha 2, 4, 6, 8, 10 masing-masing ada keutamaannya. Ya, demikian. Tapi kalau syuruk duha yang dilakukan dengan syarat yang berat tadi, ya, pahalanya adalah haji dan umroh. Ini umroh gratis, ya, haji gratis. Mudah-mudahan nanti ada rezeki umroh beneran, ya. Demikian. Ada yang lain, silakan. Moga. Maksudnya Pak, tadi kan umat Islam itu terjadi menjadi 3 golongan. Yang satu gampangnya bangga, yang kedua surah apa tadi? taksir, gitu, yang ada surah apa tadi? Enggak pakai buku. Ya, yang ketiga orang yang takwa. Itu kaitannya kalau dengan al-imanu yajib yang gimana? Iya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun, ya. Ketika dia turun, yanqus bil ma'siyati wa yazidu bit ta'atih. Dia naik dengan ketaatan, dia berkurang dengan maksiat. Makanya pada level yang ketiga ini susah, berat. Karena dia berat, mereka juga sedikit. Yang masuk surga tanpa hisab itu tidak sebanyak yang masuk surga dengan hisab. Tapi tidak boleh kita nggak mungkin, ini bukan kelas saya, ya. Nah, maka paling tidak tinggalkan dosa, jaga yang wajib, jaga yang sunnah sesuai dengan kemampuan kita, ya. Tapi kalau iman sedang naik, baca Qur'annya sehari bisa 3 juz, 4 juz. Tapi kalau sedang kurang, itu 1 halaman berat itu, Pak. Ya. Nah, selama kita tidak meninggalkan mengerjakan perkara yang haram. Tapi kalau iman naik turun, malas ibadah, itu manusiawi. Asal jangan berdosa. Kalau tidak turun iman, kita disamperin malaikat, Pak. Malaikat turun, jabat tangan. Apa artinya? Kamu sekelas dengan saya. Karena yang imannya nggak turun itu hanya malaikat, ya. Kalau iman kita nggak turun, itu malaikat turun ke bumi, ngejabat tangan kita, ya. Dan itu nggak mungkin. Cuman saat turun iman itu kita jangan berdosa. Tapi syaitan tahu nih sedang turun imannya, ini dipengaruhi dia. Makanya level ketiga ini susah orangnya, ya. Nah, doa di dalam sholat itu kan tidak ada masukkan aku surga tanpa hisab. Yang ada apa? Hisablah aku dengan hisab yang Allahumma hasibni
hisaban yasira. Doa sunnah dibaca sebelum salah. Ya. Yang kedua, yang ketiga silahkan. Masih tentang sholat subuh tadi. Iya. Sekiranya perempuan itu usul ke masjid kan, dia berjemaah bersama anaknya, tapi itu bisa Ya. Perempuan itu duduknya di rumah itu besar pahalanya. Maka kata ulama, boleh tidak perempuan ke masjid? Boleh. Asal aurat sudah tertutup, tidak tatayyub, tidak dandan gitu ya, tidak berwangi-wangian. Kalau berwangi-wangian itu sholatnya bisa-bisa tidak sah, tidak diterima. Ya. Tapi kalau di rumah mesti wangi-wangian, rendam dulu ke parfum diri, bagus. Ya. Tapi kalau ke masjid tidak boleh. Kenapa? Dia sholat di rumah itu sudah besar pahalanya. Itulah enaknya jadi perempuan. Tidak seperti kita laki-laki, harus ke masjid. Perempuan enak, tidak mesti perang. Karena duduknya di rumah itu adalah jihad bagi dia. Kenapa? Karena Nabi tahu nih perempuan ini senang kemana-mana, senang layap, senang jalan-jalan. Apalagi sekarang ini Tanah Abang penuh ini Pak. Ya, itulah perempuan. Jadi tidak susah-susah. Ya. Nah perempuan kadang-kadang nggak cukup dengan jaminan Nabi. Nabi sudah jamin banyak-banyaklah duduk di rumah fokus ibadah, nggak cukup. Akhirnya ikut arisan. Ikut arisan nanti jalan-jalan. Ya, jalan-jalan tidak sama suami. Oh tapi kan pengajian, betul pengajian. Tapi nggak sama suami. Ya, karena sebaik-baik perempuan itu adalah paling banyak diam di rumah. Nah sekarang tentang sholat suruh perempuan, dia tidak ke masjid, ya sholat subuh, imaman kalau diimamin anak laki-lakinya nggak boleh, ya karena anak laki-lakinya harus ke masjid. Ya sekarang dia sholat sendiri saja atau sholat berjamaah dengan anak perempuan, maka sholat subuh sama, dia juga boleh, ya jangan pindah. Jangan beraktivitas dunia ya, sampai matahari terbit, tunggu sekian menit, lalu dia sholat syuruk. Mudah-mudahan termasuk dalam kategori seperti sholat syuruknya laki-laki. Tapi harus diperhatikan, jangan sampai dengan dia begitu terabaikan kewajiban dia untuk suaminya, karena fokus kepada suami itu lebih besar pahalanya. Tolong bikinkan saya kopi, tolong bikinkan saya teh. Jangan, saya masih sholat, saya menunggu, nggak boleh. Ya, harus melayanin suami dulu. Ya, puasa sunnah kalau ada suami di rumah harus izin istri. Ya, harus izin istri ke suami. Boleh nggak saya? Seperti yang sudah pernah saya bahas. Ya, istri sedang puasa sunnah, tiba-tiba suami pengen, mesti dibatalin. Ya. Karena begitulah ya kedudukan suami terhadap istri, makanya mudah masuk surganya istri ini. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, patuh kepada suami, masuk surga dari 7 pintu. Silahkan pintu yang mana. Pengen jadi perempuan Pak? Enak jadi perempuan Pak, enak jadi perempuan. Cuma lebih enak laki-laki, bisa 4 dia. Ya demikian. Ada yang lain? Monggo. Masalah materi yang tadi kan membagikan hadiah atau dan sebagainya. Dan kalau orang pejabat memberikan sembako misalkan waktu tertentu, itu ada pahalanya. Iya. Kalau caleg atau orang yang mau dipilih membagikan sesuatu bertepatan dengan musim itu tidak boleh kita terima. Itu bagian dari riswah, bagian dari suap. Ar-rashi wal murtashi finnar. Bagian dari suap. Kenapa? Dia tuh ngasih karena sedang mencari pekerjaan. Ya, niatnya itu. Ya, karena memang kalau mau lihat orang banyak, ya kalau perlu pemilihan umum ini tiap hari.
banyak Pak, banyak orang baik. Ya, cuma 5 tahunan. Makanya kadang-kadang orang baik 5 tahun. Ya. Jadi kalau dia musim bertepatan dengan itu, ya kita tidak boleh nerima, karena itu bagian dari suap. Tapi kalau di musim itu dia ngasih, ya terima saja. Ya, mudah-mudahan itu bagian dari kebaikan dia. Ya, dan tidak ada niat dia untuk dipilih. Ini seperti sekarang nih, para pejabat ngasih apa, ya kasih, ambil saja, dan tidak usah kita tanya dari mana sumber hartanya, ya, kecuali jelas-jelas sumbernya uang riba, ya jelas-jelas sumbernya uang riba, sebaiknya kita tidak terima, kasih saja kepada yang paling berhak, yakni orang-orang miskin. Tapi selama kita mampu, jangan. Demikian Pak. Ya, ada yang lain? Ya. Benar Pak. Iya. Iya. Makanya untuk yang sikap bentuk tindakan selain ulil amri tidak boleh. Ya, penerapan dari hadis fal yughayyirhu biyadih, cegahlah dia dengan tanganmu, itu bukan orang per orang, itu di bawah kendali pemerintah. Kita rakyat biasa tidak boleh, apalagi ada undang-undang, ya undang-undang main hakim, kita bisa kena. Nah, kita sudah tahu di sini tempat pelacuran, kewajiban kita apa? Lapor ke penguasa. Tidak boleh kita bakar, tidak boleh kita hancurkan. Kalau dihancurkan kita kena hukum, bahaya. Ya, makanya itu yang sering saya sampaikan, kekuasaan itu sangat bagus kalau dipegang oleh orang baik. Ya, kalau dipegang oleh orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk yang sikapnya tindakan itu rakyat tidak boleh. Ya. Nah, gimana kita ingin mencegahnya? Lapor ke yang berwajib. Ya. Nggak diambil tindakan oleh berwajib, kita sudah selesai kewajiban kita. Wa innama 'alaikal balagh. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Ambil tindakan itu soal penguasa, urusan orang berubah itu urusan Allah. Sama dengan istri. Nah, kecuali yang di bawah kendali kita. Kendali kita anak tidak sholat di atas 10 tahun, boleh kita pukul. Itu di bawah kendali kita. Tapi nanti kena hukum lagi kita kalau di negeri kita. Hukum tindak kekerasan. Ya, makanya harus berhati-hati di bawah hukum yang tidak sepenuhnya syariat. Padahal dalam agama kita boleh memukul anak usia di atas 10 tahun. Nah, selama tidak memukul bagian wajah, bagian muka. Demikian. Ada lagi cukup ya? Terakhir. Ya, nanti. Kenapa Pak? Iya. RT dia juga harus ambil yang lebih tinggi darinya. Ya, mereka itu adalah orang-orang bagian dari di bawah kendali ulil amri, ya. Yang mengambil tindakan itu ya yang di atas mereka. Ya, tapi mereka bagian dari ulil amri. Makanya pekan lalu saya sampaikan, kalau kita dipilih jadi RT, jangan sekedar mendata nama orang. Ya, bagaimana kalau ada lingkungan di sini ada tempat nggak benar, lapor ke yang lebih tinggi. Ya, tidak gerak untuk sekedar dikasih KTP lalu, bukan itu. Jadi kalau ada di antara kita jadi RT, jadi RW, niatkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Hadiah utama mana dari bagi yang sholat tarawih?
Iya. Katanya lebih dikukuhkan sholat sunnah ibadiyah. Lebih Dikukuhkan. dikukuh. Iya. Tidak ada begitu. Tetap dengan adanya tarawih ba'diyah tidak jadi hilang. Ya. Tetap hadis umum man shalla fi yaumi wa lailatin 12 raka'atin banallahu lahu qisran fil jannah. Barang siapa salat 12 rakaat siang malam, Allah akan bangunkan baginya istana di dalam syurga. Ya, 12 rakaat itu kan 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Nah, itu 12. Nah, sekarang datang Ramadan, kita disuruh salat tarawih. Ya, bagi laki-laki salat tarawih tidak menjadi hilang ba'diyah isya. Nah, cuman begini, jika kita telat datangnya ke masjid, kita telat nih, kita sholat isya, nah kita masih sholat, tiba-tiba jamaah sudah sholat tarawih, maka ikutlah kita sholat tarawih. Kenapa? Man qama ma'al imami hatta yansarifa faka'annama shalla layala. Siapa salat bersama imam isya tarawih sampai witir bubar, selesai dia juga bubar, maka keutamaannya sama seperti salat semalam. Ya, jadi kalau sekiranya kita ketinggalan dengan salat, ya, jadi kalau kita terlambat 3 rakaat, kita kemudian selesaikan 3 rakaat, mereka sudah salat nih. Habis itu kita sholat ba'diyah lagi sendiri, padahal mereka sudah, itu tidak boleh. Tetap harus ikut tarawih saja. Demikian. Cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.